Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Pada malam hari ini kita kembali bersama merenungkan akan firman Tuhan, edisi Selasa 8 November 2022. Firman Tuhan mau kita renungkan diambil dari kitab 2 Yohanes pada pasal 1 ayat 1 sampai dengan 15. Sebelum kita bersama merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita sejenak berdoa, memohon kuasa Allah dan Roh Kudus memimpin kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kembali pada malam hari ini, kami hendak bersama merenungkan akan sabda firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menyertai dan memberkati kami, sehingga firman yang hendak kami renungkan dapat kami mengerti dengan baik dan termeterai dalam relung hati kami, bahkan boleh nampak dalam hidup kami yang tentunya menyenangkan hati Bapa. Kami sambut firman Bapa di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati, dari kitab 2 Yohanes pada pasal pertama ayat 1 sampai dengan 15 dengan tema hidup dalam Kristus. Jemaat Tuhan, bagi umat percaya bahwa identitas Allah adalah cinta kasih yang menjadi nyata terlihat dalam diri Yesus Kristus, yaitu anak Allah yang telah mencintai manusia secara tuntas. Ia rela menanggung resiko, yaitu ditolak, dibenci, dihina, dan diperlakukan semena-mena oleh manusia. Tetapi ia tidak kehabisan cara untuk tetap mencintai dan mengasihi umat manusia, agar manusia beroleh pengampunan dan keselamatan. Nah, firman Tuhan kita hari ini adalah surat kedua Rasul Yohanes bagi umat percaya pada saat itu, agar mampu menjaga hidupnya untuk tetap taat dan setia pada Tuhan Allah dengan hidup di dalam kasih Kristus. Penyebutan kata ibu beserta anak-anak tertera dalam ayat yang pertama itu sebagai penerima surat dalam nas ini, mau menunjukkan bahwa surat ini tertuju bagi umat percaya yang disebut sebagai mempelai perempuan. Rasul Yohanes dalam nas ini, ia berharap agar umat percaya itu tetap setia di tengah penderitaan dan munculnya ajaran-ajaran yang menyesatkan saat itu. Sehingga walau dalam keadaan tidak nyaman, tetapi cinta kasih Tuhan boleh disampaikan dalam hidup umat percaya. Jemaat yang diberkati, dari firman Tuhan kita ini juga mau mengajarkan kepada kita sebagai umat percaya di masa kini, agar dapat melakukan pelayanan kasih meski dalam keadaan yang tidak nyaman, sulit, ataupun menderita. Karena itulah identitas kita sebagai umat Kristiani, yaitu menghidupkan kasih Allah di dalam hidup kita. Walaupun untuk menghidupi kasih Allah di dalam masyarakat yang plural dan penuh dengan perbedaan pendapat, pasti akan menghasilkan tantangan tersendiri. Namun kita tidak mungkin lari dari perintah Allah untuk mengasihi Allah yang dapat kita wujudkan di dalam kita mengasihi sesama kita manusia, karena Allah adalah kasih. Ingat jemaat yang diberkati, jangan sampai keselamatan ini yang telah Allah berikan di dalam Yesus Kristus hanya menjadi milik kita pribadi saja. Sebab banyak orang yang di luar sana yang membutuhkan kasih Allah dan belum mengenal akan Allah. Karena kasih Allah adalah kunci paling ampuh untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena itu, mari kita pancarkan kasih Allah bagi orang lain, sehingga dunia dapat melihat Yesus di dalam hidup kita
dan mereka diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengarkan. Engkau mengajarkan kami untuk hidup di dalam kasih-Mu. Karena itu ya Bapa, walau dunia membenci, walau dunia menolak, walau dunia mencaci maki karena kami beriman di dalam Engkau, atau apapun penderitaan yang kami alami di dalam hidup ini, ajar kami tetap taat dan setia, bahkan percaya bahwa kami tetap dijaga dalam kasih Allah. Dan Engkau Bapa yang selalu mengajarkan kami untuk menghidupkan kasih Allah di dalam tutur kata, di dalam tingkah laku dan perbuatan kami, yang semuanya kami lakukan menjadi pujian bagi nama Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Layakkanlah kami menjadi anak-anak yang setia, sebab Engkau telah setia di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Amin.